Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Asmuni Lako mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya dari pemerintah maupun seluruh masyarakat tentang Pulau Glam. Terutama saya berterima kasih kepada Bapak Daniel DPR RI dari Partai PKB Dapil Kalbar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan yang lebih cepat semua informasi yang saya berikan di media sosial. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas tanggapannya. Jadi maksud saya itu kita sebagai wakil rakyat di DPR Kabupaten maupun DPR Provinsi, DPR RI harus cepat tanggap setiap ada permasalahan di tengah masyarakat. Apalagi ini menyangkut masyarakat yang lemah. Menyangkut masyarakat yang lemah, haknya dirampas dan dirampok oleh sekelompok orang. Nah, jadi saya sangat berterima kasih. Berkali-kali saya ucapkan kepada Bapak Daniel DPR RI dari Partai PKB Dapil Kalbar. Yang kasus hukum tetap berlanjut. Dan dalam waktu yang dekat mungkin saya akan buat laporan polisi. Terutama kasus Pulau Glam ini harus dijadikan atensi. Karena ini menyangkut nasib masyarakat banyak, masyarakat luas. Nah, jadi itu pesan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya seluruh masyarakat yang telah mendukung. Ya, kemudian harapan Pak Haji terhadap pemerintah daerah dengan munculnya kasus ini, sudah viral kasus tersebut, apa yang harapan saya harapan saya sama pemerintah daerah maupun yang yang penindak hukum ini kan udah viral kasusnya. Udah viral itu harusnya turun cepat ini. Menjemput bola. Jadi jangan nunggu laporan masyarakat. Sekarang kan belum ada yang turun ke lapangan apa semua. Jadi jangan cuma sekedar membuat statement saja. Nah, jadi seperti Bapak Daniel Johan ini kan udah, kalau kita lihat statement beliau sudah cukup puas lah. Kalau saya pribadi cukup puas. Tinggal kita nunggu hari hanya beliau turun ke lapangan. Nah, mudah-mudahan pada hari H-nya itu beliau turun ke lapangan, beliau bisa ngontek saya. Ngontek saya untuk pergi ke sana, saya akan kawal beliau. Nah, kawal beliau nunjukkan, oh ini loh Pak, nah, sejarahnya seperti ini. Nah, maunya saya seperti ini. Perintah daerah maupun provinsi, setiap seperti ini cepat turun, jemput bola. Jangan nunggu laporan masyarakat atau nunggu bunuh dulu masyarakat di sana, barulah ditangani. Harusnya kan seperti itu. Kemudian SKT yang sudah terlanjur jadi, mungkin ini sudah pindah ke tangan ke perusahaan. Apa harapan Pak Haji? Kalau harapan saya masalah SKT itu mau pindah ke tangan siapapun itu, namun saya tetap menggugat dari segi hukum. Karena SKT yang diterbitkan mereka ini semuanya fiktif. Tidak benar menurut saya dan tidak tepat pada haknya. Nah, ini semuanya akal-akalan mereka aja. Nah, sesuai rekaman mereka itu, mereka udah berbagi duit itu, ada yang dapat 100 juta, ada yang 200 juta dapat duit itu. Itu kelompoknya mereka. Ya nanti saya buka waktu di laporan polisi lah nanti kan. Nah, itu kan kerjaan penyidik nanti itu. Sampai kemana? Dan saya minta begitu saya lapor barang ini jangan berhenti di tengah jalan saja. Jangan yang cuma saya laporkan seandainya 7-8 orang ini. Saya minta usut sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi ke depannya saya minta tidak ada lagi yang seperti ini. Tidak ada lagi penindasan terhadap hak-haknya masyarakat yang lemah. Nah, karena selama ini kan tidak ada mereka ini diberi pelajaran oleh hukum. Tidak ada terjerat hukum lah. Dari tambang boksit sampai perkebunan sawit, ya selalu kejadiannya seperti ini. Yang membuat masalahnya itu izin ini selalu keluar. Jadi
saya mungkin menghimbau lah ya, menghimbau untuk dinas yang terkait pembuat izin untuk kedepannya tolong ditinjau dulu setiap perusahaan yang mengajukan izin. Nah, jadi ditinjau dulu ini benar haknya siapa di sini, sejarahnya siapa. Jangan percaya dengan orang lain. Nah, jangan percaya dengan orang yang ngurus izin ini kan. Nah, perusahaan ngurus izin itu mendapatkan izin dia di lapangan tidak mencari orang yang benar-benar haknya yang punya sejarah di situ. Nah, main siapa ya yang datang ke dia kan? Nah, yang penting orang ini mau bermain. Dan terus terang sudah berapa minggu ini yang saya perjuangkan di media sosial itu bukan tujuan saya mau cari materi. Bukan tujuan saya mau cari materi. Saya dibayar berapapun saya tidak akan mau. Untuk hak saya di Pulau Gelam itu, saya tetap pertahankan Pulau Gelam itu tetap utuh. Kembali ke hak-haknya yang wajib, yang sebenarnya. Nah, jadi walaupun seandainya SKT ini sudah terbitkan, nama si A, nama si B, saya tidak mau tahu. Itu harus kembali kepada haknya yang semula. Nah, masyarakat yang benar-benar mempunyai hak dan mempunyai sejarah di situ. Sekarang sih mungkin kalau desa ini tidak ada yang dapat dilakukan lagi karena semuanya sudah terlanjur kan, sudah terlanjur, sebenarnya ini sudah berjalan. Nah, apalagi barang ini sudah viral di media sosial dan saya rasa langkah dia lain itu tidak ada lagi selain langkah hukum yang bakal dihadapi dia. Nah, dan dia harus tahu setiap perbuatan dia berarti melanggar hukum, dia siap. Nah, gitu. Berarti Pak Haji mengindikasikan bahwa sebenarnya mereka pun terlibat dalam perbuatan semua terlibat. Apalagi namanya Pak Camat kan, sebelum jauh-jauh hari saya udah ngomong sama Pak Camat. Nah, sekarang saya dapatkan data Pak Camat itu ada di situ. Pak Camat tanda tangan di situ. Nah, bahkan dapat bocoran tuh Pak Camat tuh sudah menerima uang juga dari situ. Nah, bahkan waktu itu saya telepon dia, Pak Camat, kalau ada salah satu orang yang mengusulkan membuat SKT minta tanda tangan Pak Camat, jangan ditanda tangan, karena pulau itu bermasalah. Nah, karena saya tahu, jadi dalam pandangan saya itu memang Pulau Gelam tidak boleh ditambang, carian masyarakat nelayan kan gitu. Jadi terkait laporan itu tempoh hari karena Pak Haji memang mau mengadvokasi barang ini, berarti Pak Haji sampai saat ini masih berkomitmen untuk melaporkan barang ini, Ji? Sudah pasti, saya tetap berkomitmen. Maka saya bilang kan dari awal statement saya tidak akan mundur selangkah pun demi memperjuangkan orang banyak, demi memperjuangkan masyarakat yang ditindas, yang selalu dirampok haknya. Bantu masyarakat yang lemah ini. Masyarakat ini jangankan hukum, dia ngomongnya tidak bisa. Orang yang bekerja sekarang, pemerintah harus cepat turun, stop, karena saya pernah lihat izin dia, pengambilan sampel itu cuma 150 titik. Nah, sekarang sudah ada 300 titik lebih. Dalamnya 8 meter sama 16 meter. Apakah tidak tenggelam pulau itu? Nah, jadi maksud saya lebih cepat pemerintah ngambil langkah itu lebih baik. Stop sekarang. Nah, kalau menurut pemerintah ini memang dia tidak keluar izinnya, kenapa harus dibiarkan? Nah, berarti kan memang mereka kerja selama ini ilegal. Di dalam hati Pak Haji ada nggak berkeyakinan bahwa Pak Gubernur pun sangat marah dengan hal ini? Saya yakin. Iya. Nah, cuman Pak Gubernur kan tidak macam orang lain dia. Iya. Nah, dia pasti marahnya di dalam itu, di dinas-dinasnya. Iya. Pasti. Nah, karena Pak merintah kan dinas. Merintah kan dinas terkait itu bahwa izin ini di stop. Mereka ngurus izin AMDALnya itu. Mungkin itu bukti kepedulian. Bukti kepedulian beliau kan gitu. Kita harap sih harus ada respon yang cepat ini, turun ke lapangan. Iya. Maupun dari dinas terkait, maupun dari dinas perikanan, APH, maupun dari pihak polisi maupun apa, karena kalau kita lihat ini udah melanggar hukum, udah jelas. Masuk dinas SDM Pertambangan Provinsi sudah mengatakan, udah jelas di situ statementnya beliau kan. Nah, terus statementnya Pak Daniel ini kan sudah jelas sampai beliau mau turun ke lapangan. Nah,
saya rasa bukti pendukung itu sudah cukup untuk ditindak. Nah, jadi tanpa ada laporan kita nanti nyusul, karena kalau macam saya harus lengkap dulu bukti apa semua dokumen yang perlu saya laporkan. Nah, kan gitu. Karena semua laporan kita harus berdasarkan bukti. Kadang-kadang cukup dua alat buktinya tak dibabekan. Pulau ini kita rawat, jangan kita rusak. Nah, karena ini demi kepentingan jangka panjang. Nah, masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi. Nah, karena banyak masyarakat yang menggantungkan harapan, nelayan yang menggantungkan harapan di program itu. Nah, jadi harapan saya seperti itu dengan masyarakat. Jadi jangan kita mau demeng-demeng orang duit sedikit. Kita makan duit cuma 10 juta, 20 juta itu berapa lama lah tahannya. Tapi masa depan kan hancur. Nah, anak cucu kita, oke lah umur kita ini mungkin tak nyampai. Tapi anak cucu kita, penerus kita, kemana dia mau cari? Oke lah masa kita ini jadi bisnis seandainya, jadi pengusaha bisa. Belum tentu anak cucu kita bisa. Nah, kan gitu. Itu sih sebenarnya harapan saya untuk seluruh masyarakat Kecamatan Kendawangan maupun yang mempunyai hak sebenar-benar punya sejarah di Pulau Gelam, jangan dijual. Itu karena saya perjuangkan ini bukan untuk dijual, tapi untuk mempertahankan pulau itu tetap utuh. Itu saja.